عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberikan pada seorang hamba apa yang dia niatkan. Maka kita semuanya pasang niat yang benar, niat yang baik, niat yang besar. Sebab terkadang amal karena seringnya kita kerjakan lupa niatnya. Karena seringnya masuk masjid, lupa waktu di masjid niat iktikaf. Karena udah sangat seringnya masuk masjid. Tidur di masjid, makan di masjid. Sampai masuk masjid lupa iktikaf. Padahal kalau nggak niat ya nggak dapat. Karena ini ibadah. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka begitu pula kita dalam majlis ini, kita pasang niat sebaik mungkin. Maulana Umar rahmatullah alaih bertanya, kalau bayan apa niatnya? Berbagai jawaban. Lalu kata beliau, bayan itu niatnya untuk taubat. Taubat apa? Taubat lidah. Kenapa taubat lidah? Karena lidah sudah kebanyakan ngomong makhluk. Bicara makhluk, cerita makhluk, muji makhluk, membanggakan makhluk, cita-cita makhluk, ngejar makhluk. Makhluk 24 jam diomongin. Sementara yang menciptakan lidah lupa nggak disebut. Makhluk diagung-agungkan, dibesar-besarkan, sehingga kebesaran makhluk makin masuk kemana-mana. Yang menciptakan makhluk, menciptakan lidah nggak disebut. Untunglah Allah Ta'ala itu, Masya Allah, Ghafurur Rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha, innallaha Ghafurur Rahim. Untungnya begitu. Walaupun sebaliknya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar. Dah zalim kufur lagi. Tapi untungnya Allah itu Ghafurur Rahim. Allah yang menciptakan lidah, dia dipakai memuji, semua dipuji, Allah yang enggak dipuji. Padahal Allah dibiarkan aja lidah berjalan. Maka muzakarah kebesaran Allah, bayan kebesaran Allah. Niat pun perlu diperbaiki untuk apa? Mentobati lidah sendiri. Dan yang mendengar juga niat taubat. Taubat apa? Mentobati telinga. Kenapa? Karena udah penuh mendengarkan cerita dunia. Menikmati cerita dunia. Wa idza dzikrallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Dan tatkala yang diceritakan adalah hanya Allah, maka hati-hati orang yang tidak beriman pada akhirat itu jadi mengkerut, gak enak gitu. Apa nggak ada bahan lain apa? Allah lagi, Allah lagi. Allah lagi, Allah lagi. Kapan selesainya cerita Allah ini? Wa idza dzikral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Begitu cerita Allah selesai, cerita dunia baru gembira. Ini baru penting ini. Gimana? Ada prospek apa? Itu tandanya orang tidak beriman pada akhirat. Nggak tahu kita maksudnya yang mana ini. Makanya kalau lidah kita menikmati cerita dunia, kurang menikmati cerita akhirat, menikmati cerita makhluk, kurang menikmati cerita Allah,
Nah, inilah waktunya bertobat. Demikian pula kalau telinga kita begitu nikmat mendengar cerita tentang dunia, berat mendengar cerita akhirat. Nah, sekarang waktunya tobat sehingga kita sama-sama niat bertobat. Insyaallah ya. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anbiya, mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam hingga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugasnya sama. Apa? Memperbaiki manusia. Itulah nubuah. Usaha selain usaha nubuah, pikiran mereka memperbaiki keperluan manusia. Perbaikan pakaiannya, perbaikan rumahnya, perbaikan ekonomi, perbaikan pemerintah, sarana, prasarana, rumah, dan sebagainya. Itu fokus usaha selain nubuah. Usaha nubuah, fokusnya satu saja. Apa? Hati manusia. Sehingga semua kerusakan yang muncul dari manusia, pusatnya hanya satu. Apa? Rusaknya hati. Tatkala hati rusak, rusak semuanya. Hati baik-baik semua. Jadi penguasa hati baik, kekuasaannya baik. Orang kaya hatinya baik, jadi baik. Penguasa hatinya rusak, jadi rusak. Orang kaya hatinya rusak, jadi rusak. Orang miskin hatinya rusak, ya rusak juga. Kerusakan bukan hubungannya dengan kekuasaan atau harta kekayaan. Hubungannya adalah dengan hati. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam datang pada Namrud bukan untuk mengambil kekuasaannya, untuk memperbaiki Namrudnya. Gak apa-apa dia tetap jadi raja. Nabi Musa alaihissalam datang pada Fir'aun bukan untuk mengambil kerajaannya. Kamu gak benar biar saya jadi raja. Enggak begitu. Fir'aunnya yang diperbaiki. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kaum Quraisy, sampai orang-orang Quraisy sendiri yang menawarkan, "Wahai Muhammad, kamu pengen apa sebenarnya? Kalau pengen jadi orang terkaya, udahlah berhenti dakwahnya. Kami kumpulkan uang, kami jadikan kau orang terkaya, tapi jangan teruskan dakwah begini. Atau kau pengen menjadi pembuat keputusan tertinggi. Ya sudah. Kalau itu yang kau inginkan, kami akan tempatkan engkau sebagai pembuat keputusan tertinggi. Kami ada masalah apapun gak akan melangkah tanpa keputusanmu. Atau kamu ingin wanita, kami akan seleksi 10 wanita tercantik kami kumpulkan, kau pilih yang mana?" Kata para ulama, kalau kita di jalan yang sama, maka ujiannya juga sama nantinya. Sebagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di antara Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bertemu Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu, karena setelah itu dikabarkan dikabarkan Rasulullah melihat dalam surga. Maka Waraqah mengatakan, "Wahai Muhammad, andaikan aku diberi panjang umur, sehingga saat engkau diusir nanti, aku akan ada di sisimu, aku akan membantumu." Rasulullah terkejut. Apa iya saya akan diusir? Bayangkan Pak, jangankan Rasulullah SAW, bapaknya saja jadi rebutan. Namanya Abdullah itu kan jadi idola. Semua orang pengen jadikan dia mantunya, semua wanita pengen jadi istrinya. Abdullah itu. Apalagi Rasulullah SAW, As-Sadiqul Amin. Sampai beliau bertanya, "Kalau aku beritahukan pada kalian bahwa di seberang bukit ada pasukan menyerang kalian, kalian percaya enggak?" Ya percaya. Padahal itu mustahil. Padahal itu mustahil dalam otak orang Quraisy, itu mustahil. Kenapa mustahil? Orang seluruh Arab sudah punya pengalaman nyerang Quraisy itu kualat. Karena di situ ada Ka'bah. Nyerang berarti nantang Allah, akan dikirim ababil lagi nanti. Sehingga itu sudah cukup pelajaran bagi mereka, Quraisy jangan diganggu. Penduduk Mekah jangan diganggu. Tapi andaikan yang mustahil itu diberitahukan oleh Rasulullah SAW, tetap mereka percaya. Begitu mereka yakini kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Sehingga tatkala Waqqah ngasih tahu, andaikan waktu engkau diusir nanti aku masih hidup, aku akan menjadi pembantumu. Apa iya? Saya diusir. Kata Waqqah, wahai Muhammad, tidak ada seorang nabi pun yang melangkah seperti langkahmu, mengajak seperti ajakanmu, melainkan pasti akan diusir. Kemudian Ibnu Qayyim rahmatullah alaih mengatakan, demikian pula orang yang ikut jalannya Nabi ini pasti mengalami diusir juga. Udah ngalamin belum, Mbak? Udah ngalamin? Kapok enggak? Nah itu masalahnya. Pernah tapi kapok. Itu masalahnya. Satu jamaah Pak, dari Saudi dikirim ke Pakistan. Rute pertama. Jamaah ini pertama kali ke Pakistan. Dikirim ke satu tempat. Rute pertama. Diusir. Rute pertama. Diusir. Dan orang Pakistan kalau ngusir kan gak lemah lembut Pak. Kita kan ngusir masih sopan. Maaf Pak ya. Belum bisa terima. Maaf Pak. Masih ada program. Oh macam-macam. Karena kan gak begitu. Tas diambil dilempar. Tas diambil dilempar. Pergi. Kami gak terima. Masya Allah. Itu dalil orang Pakistan. Ulama yang nemani. Innalillahi, ini harus gimana ini? Ini orang Arab baru pertama kali ke Pakistan langsung kena usir. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Udah, ya kebayang nanti reaksinya kayak apa? Apa kata orang Arab? Hada huwal haq, hada huwal haq. Ini berarti benar ini. Ini berarti benar ini. Nah itu orang Arab, Pak. Loh, kita baru jauh sekali kena banting pintu kapok. Baru khusus sekali, udah. Mesti suka ngusir ini. Padahal sekali aja ditolak, udah gak boleh datang lagi. Sedangkan memang itulah pengalaman yang mesti dilewati oleh orang yang ikut dakwahnya Nabi. Jadi kalau jalannya sama, ya pengalamannya harus sama. Kalau jalannya sama, kalau pengalamannya beda, mestinya curiga. Jangan-jangan jalan saya beda ini. Mesti begitu. Sayangin. Tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah penaklukan Qadisiyah, kemudian puncaknya penaklukan Madain. Allahu Akbar, itu kekayaan, Mbak. Tumpah di Madinah. Apa kata beliau? Jangan-jangan saya salah jalan. Jangan-jangan Allah Ta'ala benci saya. Jangan-jangan Allah Ta'ala gak suka dengan saya. Tidak ada makhluk lebih dicintai Allah daripada Rasulullah. Tapi gak dikasih kayak gini. Kemudian Abu Bakar pun gak dikasih kayak gini. Kenapa di depan saya ada begini? Nangis Pak. Karena paham pengalaman Nabi dan Abu Bakar gimana, saya gimana. Nah, dengan itu kita gimana Pak? Gimana kira-kira? Masya Allah min haitsu la yahtasib. Allah, udah makbul kayaknya dakwah saya. Allah Akbar. Nah itu pentingnya kita melihat sejarah orang-orang yang kita idolakan. Sejarah orang-orang yang kita teladani. Sejarah orang-orang yang kita contoh. Sehingga tatkala ulama-ulama ahli dakwah minta pada Maulana Yusuf rahmatullah alaihi, Maulana tolong buatkan kitab panduan tablik. Pedoman tablik. Maka beliau tulis kitab Haidus Sahabah. Ini pedomannya. Ini kan Haidus Sahabah. Dan itulah memang pedoman kita. Itulah pedoman kita. Aduh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para anbiya alaihi salatu wassalam semuanya bekerja untuk meningkatkan nilai manusia. Dimulainya dari hati. Hatinya diapakan? Diperbaiki. Perbaikinya gimana? Dirubah keyakinannya. Bukan dirubah tangannya. Bukan dirubah pakaiannya. Dirubah hatinya dulu. Di Masjidil Haram 360 berhala. Rasulullah nggak sentuh dulu. Hati dulu. Keluarkan berhala dari hati dulu. Diperbaiki apanya? Diarahkan dari makhluk pada Allah. Dari mal pada amal. Dari dunia ke akhirat.
Sehingga kalau kita pengen ngetek hasil 3 hari saya gimana? Lihat 3 ini, naik enggak? 40 hari saya berhasil enggak? Lihat 3 ini, naik enggak? 4 bulan saya gimana? Lihat 3 ini, naik enggak? Gitu. Itu ukurannya. Kadang Allah Ta'ala berikan tasqilan, kadang tidak. Kadang orang menyambut, kadang mengusir. Tapi untuk pribadi kita, keyakinan saya sudah berbelok belum? Dari makhluk pada kholik, dari mal pada amal, dari dunia ke akhirat. Semua anbiya begitu, Rasulullah SAW begitu, para masyayikh begitu juga. Kita pun diarahkan begitu. Maka kita jangan lupa bahwa inilah target saya. Inilah target saya. Merubah keyakinan dari makhluk pada kholik, dari mal pada amal, dari dunia ke akhirat. Dan itu pelajaran panjang, Mbak, itu. Pelajaran panjang. Rasulullah SAW mengajarkannya di mana? Di lapangan. Bukan di Masjid Nabawi. Bukan. Di Masjid Nabawi ilmu tentang yakin. Yakinnya beneran di lapangan. Dalam perang Badar. Dalam perang Uhud. Dalam perang Khandaq. Di lapangan. Dalam hijrah. Allahu Akbar. Itu semua Rasul mengajarkan yakin di situ. Bukan di dalam Masjid Nabawi. Maka kita seperti dalam masjid begini muzakarah. Ini hanya cerita aja. Ini hanya cerita saja. Dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita katakan bahwa ada kata-kata yakin, kalimat yakin, ada tulisan yakin, ada ilmu tentang yakin, ada hakikat yakin. Itu beda-beda. Tulisan yakin ya, tulisan tentang la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dunia sementara. Dan sebagainya. Ditulis doang. Itu nggak ada hubungannya dengan hakikat yakin. Bukan berarti kalau orang punya mobil ditulis stiker gede dunia sementara. Wih, orang yakinnya udah lurus ini. Nggak ada hubungannya itu. Atau orang begitu pulang dari haji, Masya Allah, rumahnya penuh kaligrafi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, penuh la ilaha illallah. Bukan berarti dia yakinnya sudah lurus. Nggak ada hubungannya itu. Kalau hanya tulisan, orang kafir juga bisa produksi, Pak. Bawa ke cutting sticker, tulisan la ilaha illallah, mau berapa lembar. Tinggal dicetak, jadi semua itu tulisan itu. Makanya Rasulullah SAW membangun kota Madinah, bukan membangun nama-nama, enggak. Membangun masyarakat. Oh, ini kompleks. Betul-betul madani. Lihat. Klasternya klaster Musdalifah. Klaster Mina. Klaster Haramain. Bukan itu. Orangnya gimana? Nah, ada tulisan yakin. Ada ucapan yakin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini sudah ada nilainya. Tapi itu belum hakikat yakin juga. Orang munafik pun bisa ngomong. Orang kafir pun bisa niru. Burung beo pun diajari juga bisa. Tapi bukan gak ada nilainya. Sangat bernilai. Orang memikirkan itu tiap hari 100 kali. Bangkit hari kiamat wajah seperti bulan purnama. Tapi kalau hanya sampai di situ, ya belum juga. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui datang, ya Rasul kami sudah beriman. Allah Ta'ala tolak pengakuan mereka. Qul lam tu'minu, katakan wahai kafirku, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami sudah masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kalian. Ini orang zaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, naik lagi ada namanya pemahaman tentang yakin. Dengan pemahaman tentang yakin ini orang bisa bayan tentang yakin 3 jam, 4 jam, 5 jam. Apakah yang bayan yakinnya sampai kubah meledak gitu? Berarti yakinnya sudah lurus? Belum tentu.
Apakah yang bicara yakin 5 jam orang nggak bosan berarti yakinnya yang bayan sudah lurus? Belum tentu juga. Karena itu baru cerita tentang yakin. Baru cerita tentang yakin. Yakin itu perkara lagi, dia ada dalam hati. Maulana Ahmad Ladamat Baratukuh menceritakan. Suatu ketika di India ada seorang alim besar. Mencari sebuah hadis. Seluruh perusahaan besar dicari, nggak ada hadis itu. Manuskrip dicari, nggak ada hadis itu. Akhirnya tanya, cari info, dikasih tahu di sana di Kanada ada perusahaan terbesar untuk saat ini. Terbang ke Kanada. Kanada negara muslim, negara kafir. Negara kafir. Datang ke sana. Maka resepsionisnya itu perempuan kafir pakai rok pendek. Ya, tapi ya maklum memang negara kafir. Begitu masuk, ditanya, dari mana Pak? Dari India. Ada apa? Saya mau mencari kitab hadis, mau mutalaah. Nyari hadis maksudnya? Iya. Hadisnya apa? Hadisnya apa? Orang potongan kayak gini, hadisnya apa? Emang tahu hadis apa? Nggak adalah hadisnya itu. Nanti saya minta dikasih tahu blog mana hadis-hadis itu. Enggak, tinggal bilang aja apa hadisnya. Ya adalah, ada. Apa sih susahnya bilang hadisnya itu apa yang kamu cari? Agak kesel juga akhirnya beliau sampaikan, saya cari hadis ini. Lafaznya begini. Saya udah cari di perusahaan se-India nggak dapat. Oh itu tuh. Bapak masuk blog itu di rak nomor sekian ada kitab ini. Kalau nggak jilid sekian Bapak cari di situ. Hah? Gak salah ini. Akhirnya beliau pun pergi ke sana. Dicari, benar kitab itu ada di situ. Jilid itu betul di situ. Dibuka, nangis beliau. Ya Allah, benar. Orang punya ilmu hadis sedalam itu pun belum tentu ada hatinya dalam yakin ada dalam hatinya. Jadi memang beda perkara, Pak. Cerita yakin dengan punya yakin itu beda perkara. Ngerti hadis dengan mengamalkan hadis beda perkara. Nah, setan, ini kata Mas Syedi Rewin ya, setan sering menipu kita. Kita baru bisa cerita yakin merasa sudah punya yakin. Bisa bayar yakin merasa sudah punya yakin. Apalagi dengan bayar kita orang pada nangis. Bener yakin saya dah lurus ini kayaknya. Lu dari mana taunya begitu? Lihat dulu tandanya udah punya atau belum gitu. Jadi paling mudah ibaratnya Pak, sales mobil. Maka dia nawarin mobil, nawarin, masuklah ke rumah Pak Haji. Bapak ini ada keluaran terbaru nih. Berapa ini? Ini seri S. Ya berapa? Ini 6 ini. Yang di bawahnya? Ini seri E ini, ada 4 miliar ini. Bawahnya dikit. Wah, ini seri C ini. 3 S. Yaudah saya ini aja lah. Saya terangkan dulu Pak. Ini spesifiknya begini bedanya ini. Yang S begini, yang E begini, yang C begini. Wah, diterangkan 1 jam. Udah, ini dealernya di mana? Maka Pak Haji berangkat. Dia beli seri C. Dia bayar 3M itu. Begitu pulang ke teman-temannya, wih mobil baru. Iya. Apa kelebihannya kau beli ini? Gak tahu, pokoknya enak aja. Berapa cc? Lupa, saya gak nanya juga. Keamanannya, gak tahu lah, pokoknya enak aja. Nah Pak Haji suruh nerangin gak bisa Pak. Tapi punya. Sales tadi, nerangin berjam-jam bisa. Tapi pulang pakai motor, masih kredit lagi. Nah maka jangan kita jadi dai seperti sales tadi. Baru bisa cerita merasa punya. Sehingga merasa puas kalau bisa bayan, disuruh bayan, jadi faisalah, merasa sudah naik ke langit ke-7. Lihat, di kota ini nggak ada yang lebih hebat dari saya. Buktinya saya terus faisalahnya. Buktinya saya terus yang bayan. Berarti saya paling hebat. Dari mana tahunya begitu? Itu tipuan setan. Itu tipuan setan. Yakin ini perkara lain lagi. Dia di dalam hati tempatnya. Gak bisa diceritakan di sini. Gak bisa. Kita alami langsung di lapangan. Itu nanti yang buktikan.
Orang bisa bayar 5 jam, 6 jam, 7 jam, 10 jam sekalipun. Tentang yakin. Nggak pasti kalau yakinnya udah benar. Ada juga orang yang bisa bayar, tapi yakinnya benar gitu. Tinggal kita cari yang mana, cari bisa bayar atau punya yakin. Pengen jadi sales atau pengen punya barangnya, tinggal gitu aja. Orang kadang tertipu. Biar kelihatan hebat harus bisa bayar. Harus sering duduk di mimbar. Harus sering duduk di salah biar apa hubungannya? Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam sebuah perjalanan ketemu dengan penggembala kambing. Minta susu. Zaman dulu biasa, Pak. Minta susu gitu bukan aib. Susu kambing itu. Karena sudah biasa seperti punya air, punya mata air, tumpah-tumpah orang minta bukan aib itu. Maka diperah. Banyak merahnya. Kamu enggak minum juga? Ah, enggak. Udah ayo minum lah. Enggak. Kenapa? Puasa. Hah? Puasa. Panas-panas begini. Iya, biar gak kepanasan di padang mahsyar. Kata penggembala kambing tadi, Pak. Nah, Ibnu Umar mendengar ini penasaran. Ini hakikat atau GPS gitu. GPS apa? Jos palsu. Jos tapi palsu, ngomongnya doang jos. Hakikatnya palsu. Maka dites. Tesnya bukan disuruh mudzakarah. Bukan disuruh bayan, bukan. Tesnya itu lapangan. Saya sebenarnya juga lapar ini. Boleh nggak saya beli kambingnya ini? Saya itu budak. Ini bukan punya saya. Amanahnya hanya untuk digembalakan. Saya nggak bisa jual. Tesnya Pak. Tesnya muamalah ternyata Pak. Muamalahnya lurus nggak itu? Ya, kan ini banyak kambingnya. Gak akan ketahuan lah. Kalaupun ketahuan tinggal bilang diterkam serigala. Gampang kan? Apa kata penggembala ini? Fa'ainallah. Terus di mana Allah? Terus di mana Allah? Ibnu Umar bergetar hatinya. Subhanallah. Betapa menggembirakannya pemandangan ini. Di tengah padang pasir, seorang penggembala kambing dites imannya langsung dengan tegas mengatakan fa'ainallah. Dia tanya, kamu punya siapa? Rumahnya mana? Maka beliau kembali ke kota sambil mengulang fa'ainallah, 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 fa'ainallah. Dinikmati, Pak. Sampai di sana transaksi dibeli semuanya, kambing dibeli semuanya, budak dibeli juga. Itu kayanya sahabat tuh kayak gitu. Kayanya tuh kayak gitu. Beli-beli keluarin uang, bayangin Pak. Berapa ribu kambingnya itu kalau satu lembah itu. Dibeli semuanya cash. Gak pakai ngumpulin duit orang. Uangnya sendiri Pak. Budaknya dibeli juga. Budaknya dibeli juga. Habis itu datang lagi. Kamu sudah saya beli, kambing ini juga sudah saya beli. Ya udah, saya milik kamu, terserah kamu mau apa. Kamu saya merdekakan. Masya Allah, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ini hadiah, kambing saya hadiah untuk kamu. Masya Allah, jazakumullah. Orang kaya zaman dulu kayak gitu Pak. Orang kaya zaman dulu kayak gitu. Uang-uangnya sendiri dikirim untuk ke akhirat, nggak banyak ngomong gitu. Nggak banyak ngomong. Kenapa? Yakinnya sudah lurus. Nah, kalau orang-orang yang yakinnya belum lurus kan, entah uang siapa kumpulin seolah uang dia. Habis ngasih ngatur. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kan uang saya yang ngasih. Padahal itu pun bukan uang dia semuanya juga gitu. Kenapa? Karena belum mengejar akhirat. Belum mengejar akhirat. Kalau udah ngejar akhirat, lepas sudah. Karena ngejar akhirat. Nah ini contohnya. Jangan dibayangkan sahabat orang yang miskin-miskin. Enggak, kaya-kaya enggak tanggung-tanggung juga gitu.
Tapi kayak gini dengan harta itu. Kenapa? Nggak ada dalam hati lagi gitu. Udah kosong hati itu. Nah, dikasihin apa kata hamba saya, bekas hamba saya tadi. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Pemberian saya terima, tapi saya minta maaf. Saya minta tolong dibagikan, saya mau berkelana. Hebat semua, Pak. Hebatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hebatnya penggembala itu. Bapak bayangkan, andaikan penggembala itu dihidupkan lagi zaman sekarang, suruh bayan di sini bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Tapi dia punya yakin gitu. Nah, kita itu baru cerita yakin. Alhamdulillah kalau menyadari. Yang kasihan itu baru bisa cerita, merasa punya. Itu yang repot, Pak. Itu yang repot. Udah begitu menuduh orang lain lagi. Itu yang lebih parah lagi. Padahal sama-sama masih belajar, sama-sama belum punya. Wah, antum yakinnya belum lurus, antum yakinnya busuk, antum hatinya kotor, cinta dunia. Lu kapan membedahnya? Kan masih sama semua kita ini. Masih belajar semua, makanya suruh taubat, suruh ngomong tentang yakin. Nah, orang kalau yakin ini akan beda, Pak, nanti. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk, kisah sudah sangat sering kita dengar. Datang, ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Di bawah semuanya betulan. Di bawah semuanya betulan. Dalam kisah lain, seorang sahabat, Pak, bukan ecek-ecek, seorang sahabat. Cuman itulah kebiasaan sahabat, kalau ada begini nggak disebutkan namanya. Seorang sahabat datang, membawa emas segede burung unta. Ya Rasulullah, saya nggak punya kekayaan apapun kecuali emas ini. Aku infakkan fisabilillah semuanya. Tolong kau terima, kau bagikan. Begitu diterima, dilempar Pak orang tadi. Dilempar sekeras-kerasnya. Kata sahabat yang melihat, andikan kena pasti lukai. Untung nggak kena. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa-apaan sih ini? Ada orang datang membawa seluruh hartanya, katanya infak fisabilillah. Habis itu minta-minta. Nah, ini beda orang yang sudah yakin sama orang yang baru percobaan atau belajar agak jel-jelan. Zahirnya sama, tapi beda hasilnya. Nah, kita menuju ke sana, Pak. Dan itu nggak bisa instan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Latihan lagi, usaha lagi. Bukan percobaan, bukan, beda, Pak. Ada seorang alim zaman dulu, Pak. Namanya Imam Shuraih. Imam Haywah bin Shuraih. Bukan Shuraih. Imam Haywah bin Shuraih. Beliau ini pengajar fikih. Tapi yakinnya sudah Masya Allah. Full. Nah, zaman dulu, pengajar-pengajar ini digaji oleh negara. Setahun gajinya 60 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 6 juta, Pak. Kali 60, 360 juta. Gajinya seorang pengajar fikih zaman itu. Beliau terima. Bukan ditolak. Wah, saya gak mau dunia. Enggak, diterima. Cuman subhanallah. Setelah terima, gak pergi dari situ. Tiap orang lewat dikasih. Dikasih. Habis. Nah, sudah bertahun-tahun beliau pulang, Allah Ta'ala ganti di bawah bantalnya 60 dinar juga. Ceritanya begitu. Ada seorang keponakannya mendengar itu, saya juga mau niru gitu. Maka dia punya uang. Dibagi-bagikan semuanya. Sampai habis. Dia pulang. Buka bantal.
kosong. Loh, kok beda ini? Pernah nggak ngalamin kayak gitu, Pak? Kosong. Wah, ini nggak bener ini, harus dikomplain ini. Komplain ke siapa? Komplain ke pamannya lah, masa komplain pada Allah. Komplain ke pamannya. Paman, kan saya dengar paman tuh begini. Terus saya tiru juga. Nah terus, bu kenapa di bawah batas saya kosong? Kenapa Pak kira-kira? Kenapa? Kata pamannya, kalau saya ngasih itu nggak punya harapan gini itu nggak, terserah Allah. Diganti nggak diganti, dikasih itu terserah Allah. Nah kalau kamu kan ngetes Allah, coba saya gini, dikasih enggak? Ya Allah nggak mau lah dites sama kamu katanya. Nah maka bagi orang yang yakin yang sudah lurus, setelah dia habiskan begitu, dia nggak urusan diganti nggak diganti, dikasih nggak dikasih, kelaparan pun nggak apa-apa. Mereka siap. Itu yakinnya udah lurus begitu gitu. Kita ingat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikirim oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu 70.000 dirham. Satu dirham itu 50.000 Pak. Kali 70. Berapa itu? 350 M, 3,5 M. Sekali duduk dihabiskan, Mbak. Dibagi-bagi. Udah beliau masuk kamar ada segitu? Enggak. Kenapa? Ya beliau enggak berharap gitu. Terserah Allah, kasih aja untuk akhirat. Jadi orang yang yakin pada Allah, yakin pada akhirat, enggak melihat hasil dunia gitu. Enggak melihat hasil dunia. Allah kasih ya diterima, enggak ya enggak. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Suatu ketika ke Masjidil Haram, bermuzakarah dengan ulama-ulama di sana. Maka beliau ditanya, menurut Tuhan ridho itu gimana? Dan menurut kamu gimana? Kalau bagi kami para sufi di sini, ridho pada Allah itu kalau dikasih kita ridho, nggak dikasih kita sabar. Dikasih kita ridho, terima dengan ridho, dengan syukur, nggak dikasih kita sabar. Apa kata Ibrahim? Ya, kalau cuma gitu, di balah kampung kami, semua anjing juga kayak gitu. Dikasih terima nggak, dikasih diam. Anjing-anjing di balah juga kayak gitu kali ya. Kalau hanya segitu, kaget semuanya. Nah, terus gimana yang benar? Yang benar kalau dikasih Allah dibagikan. Kalau sudah habis bersyukur. Gimana Pak? Udah berapa persen kita? Udah berapa persen? Kalau sadar belum sampai berarti harus gimana? Berarti harus gimana kalau sadar belum sampai? Ya harus kejar lagi gitu. Kalau sadar belum sampai. Nah kalau kita nggak ngejar berarti kita merasa sudah sampai. Ya udah sekarang udah sampai. Saya setahun udah 5 kali. Jalan kaki udah 10 kali. Negeri jauh 30 negara. Udah apa lagi? Udah selesai kurikulumnya. Udah gak usah naskah saya lagi. Kan begitu. Jadi kalau ada orang lama gak keluar lagi, itu maknanya dia merasa sudah sampai sebenarnya. Oh ya udah sampai. Ngapain 3 hari, ngapain 40 hari, 4 bulan. Kan saya sudah sampai. Kalau sadar belum sampai, kira-kira berhenti nggak? Berhenti nggak? Nggak mungkin berhenti Pak. Nyadar belum sampai kok berhenti. Kalau orang tahu tujuannya ke Jakarta, dia dari ujung Aceh sana misalnya, dia capek di Bengkulu, atau capek di Jambi, atau capek di Lampung gitu. Tapi maunya ke Jakarta, akan berhenti di situ atau berusaha terus? Ya pasti berusaha terus. Kalau dia berhenti, maknanya dia merasa sudah sampai. Nah kita dakwah. Kalau kita berhenti dengan sadar, maknanya kita merasa sudah sampai.
Yakin sudah sampai amal, ya udah untuk apa lagi? Apa yang saya nggak punya? Saya udah punya semuanya. Yakin sudah cukup, amal sudah seperti Rasulullah, udah, gak usah tes saya lagi. Cuman nggak ngomongin, cuma dalam hati begitu sebenarnya. Cuma nggak dibilangin aja gitu. Tapi perasaan hati udah begitu. Sebab kalau nggak begitu, tentu nggak akan tenang. Gelisah. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Min qillatiz zat wa bu'dis safar wa wahsyatit tariq. Kata Sayyidina Ali, aduh. Min qillatiz zat, betapa kurangnya bekalku. Wa bu'dis safar, betapa jauh perjalanan. Wa wahsyatit tariq, betapa asingnya jalan yang harus saya lewati. Nah, itu tandanya orang yang merasa belum sampai. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa bahwa bekalnya masih kurang, Pak. Qillatiz zat, bekal saya kurang. Dengan sholat segitu, jihad segitu, ilmu segitu, kurang. Terus Sayyidina Ali itu. Qillatiz zat, kurang. Padahal beliau itu, Pak, sholatnya udah sering kita dengar lah, sholatnya. Kayak apa khusyuknya. Itu dalam hadis itu sahabat disampaikan. Pernah ada yang hitung sedekahnya, infak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu nggak sampai mati, sampai waktu itu dihitung itu 140 kilogram emas. 160 kilogram emas. 1 gram taruh ada 1 juta. Berarti kan 160.000 gram emas. 160.000 kali 1 juta. Berapa itu? 160 miliar, Pak. Dengan kemiskinan kayak gitu, sering kelaparan, kadang kurma sortiran yang dikasih makan ke anaknya, sudah seperti itu masih merasa min qillatiz zat, bekal saya masih kurang. Siapa itu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dengan salat khusyuk itu, kurban sebanyak itu, merasa bekalnya kurang. Suatu ketika beliau habis isya duduk. Ada beberapa muridnya datang. Ya Ali, kami ingin belajar tafsir. Oh ya. Maka beliau ngajak ngaji tafsir. Kira-kira tafsir apa yang telah beliau mutalaah? Beliau pernah mutalaah kitab tafsir nggak? Ada nggak kitab tafsir yang telah beliau baca gitu? Ya, kitab tafsirnya juga belum ada, Pak, zaman itu. Maka beliau mulai mengajar tafsir. Kita mulai dari Al-Fatihah ya. Dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba, maka beliau terangkan huruf ba dari isya sampai subuh baru selesai. 1 huruf, Pak, itu. Isya ke subuh baru selesai. Itu merasa bekalnya kurang. Loh, kita masa baru bisa bayar 3 jam aja merasa bekalnya udah cukup? Kalau saya udah sampai, buktinya udah bisa bayar 3 jam. Saya sering jadi salah. Saya kebeli jadi syuro, berarti udah sampai. Kata siapa begitu itu? Masih jauh, Pak. Maka bersyukurlah kita dikasih dakwah oleh Allah Ta'ala ini. Ini adalah amal untuk orang-orang yang merasa kurang bekal. Ini amal paling tepat, Pak. Satu orang dapat hidayah, khairun laka min humurin na'am. Daripada unta-unta merah. Unta merah. Ada orang Saudi beli unta merah zaman sekarang, Pak. Kurang lebih kalau dihargakan uang rupiah 300 miliar, Pak. 1 ekor unta itu. Jadi asbab hidayah 1 orang seperti infak 300 miliar. Kayak gitu. Mahalnya dakwah.
Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat oleh Rasulullah dididik tadi itu meluruskan yakin dari makhluk pada Khaliq, dari mal pada amal, dari dunia ke akhirat. Allah segala-galanya, Allah pemberi semuanya. Walaupun kita lupakan, kita nggak sebut lagi Allah adalah Rahman Rahim. Dan Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita tuntunan paling sempurna, yakni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tuntunan yang tidak ada tandingannya. Suatu ketika ada jamaah berangkat ke Jepang awal-awal dulu. Zaman itu belum ada masjid, maka mereka sholat di taman. Mereka pun wudu. Orang Jepang pada nonton. Selesai sholat, mereka pun ikhtilat. Kesempatan mereka itu tanya, Bapak barusan olahraga apa itu? Kami belum pernah melihat senam kayak gitu. Oh bukan, kami ibadah. Ibadah pada siapa? Pada yang menciptakan kamu dan saya dan seluruh alam semesta. Dia mau ibadah begitu. Iya, yaudah, saya ikut agama kamu. Hah? Belum dijelaskan panjang lebar, saya ikut agamamu. Loh, kenapa membuat Anda tertarik itu apa? Agama Anda sangat ilmiah dan bersih, katanya. Maksudnya, kami ini kalau mau ibadah nggak disuruh bersih-bersih. Tapi kamu mau ibadah bersih-bersih dulu, itu yang logis itu. Dan air yang kalian pakai betul-betul diteliti. Itu yang buat kami kagum. Diteliti, gimana sih? Maksudnya gimana? Tadi kan kami lihat. Air yang mau dipakai dicek warnanya. Dicek rasanya, dicek baunya. Ini ilmiah ini. Ini kan penelitian yang super canggih. Dan ringkas semua yang mau ibadah begitu kan, iya berarti disuruh ngecek air dulu, berarti ilmiah ini benar masuk Islam. Hebatnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Istinsyak, madmadah, masukkan air dalam hidung, cuci tangan, dianggap penelitian semua, kita nggak sadar. Sunnah Nabi dah gitu aja. Di pandangan orang kayak gitu hebatnya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada orang laki-laki kemana-mana pakai cadar. Maka orang heran laki-laki pakai cadar. Apa ini saking josnya, Pak? Ditanya, kenapa pakai cadar? Udah nggak usah tanya. Tanya lagi. Udah nggak usah tanya, udahlah. Akhirnya yang nanya ulama besar zaman itu. Kenapa kamu pakai cadar ini? Maka dibuka Pak cadarnya. Di pipinya tuh ada jari. Bekas jari luka gitu. Apa itu? Saya dulu sebelum tobat, pekerjaan saya itu pencuri kain kafan. Jadi zaman dulu kain kafan second tuh laku, Pak. Kalau sekarang gimana kira-kira? Ada yang mau dititipin? Zaman itu karena langkanya pabrik kain kafan second pun laku dijual. Begitu. Nah profesi saya pencuri kain kafan. Ngambil dijual. Suatu ketika ada seorang wanita solehah mati. Begitu selesai penguburan, malamnya saya bongkar. Saya buka. Begitu kafan mau saya buka, dia tampar saya sekeras-kerasnya. Inilah bekasnya. Sejak saat itu saya tobat. Maka viral Pak ini. Sampailah kepada Imam Laits bin Sa'ad rahmatullah alaih. Kata beliau, coba kamu tanya. Itu kebanyakan orang yang dibongkar makamnya, itu masih menghadap kiblat enggak? Maka dipanggil lagi. Ditanya, pengalaman kamu gimana? Waktu bongkar makam itu ngadep kiblat enggak? Aduh.
Kebanyakan membelakangi kiblat. Maka disampaikan pada Imam Lais tadi. Katanya kebanyakan membelakangi kiblat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kebanyakan umat Rasulullah SAW meninggalnya pun dalam keadaan meninggalkan sunnah. Maka sunnah Rasulullah SAW ini bekal dunia, bekal akhirat. Bekal dunia, bekal akhirat. Ini yang menjadi pembeda. Ini yang menjadi benteng. Pembeda kita dari godaan. Pembeda kita dari orang muslim. Benteng kita dari setan-setan. Tatkala kita bawa sunnah dalam kehidupan kita. Subhanallah. Sunnah itu ibarat merek. Satu baju bagus, mahal, maka orang biar memastikan apa? Lihat apanya? Mereknya. Oh, ya udahlah. Ya, saya bayar. Udah tahu mereknya memang terkenal, branded. Tapi baju katanya bagus, dicari puter-puter mereknya nggak ada. Bisa sama nggak harganya sama tadi? Nggak bakalan mau Pak orang beli. Nah ini nggak ada jaminan punya buatan mana ini, nggak bisa kalau segitu. Nah, hamba Allah dia beramal sesuai sunnah itu sama dengan amal yang dikasih brand tertinggi sunnah Nabi. Maka harganya jadi mahal, Pak. Sama-sama makan cara Nabi dengan cara Yahudi, harganya ibarat langit dan bumi, Pak. Seperti sama-sama sepatunya, satu bikinan kampung, satu bikinan merek terkenal. Harganya puluhan, ratusan, ribuan kali lipat. Nah kita diajak dalam dakwah ini, keluar fisabilillah ini, untuk bawa sunnah dalam kehidupan kita. Semua sunnah. Bukan hanya kita merasa cukup, bisa pakai peci, pakai serban, pakai gamis, udah. Full sunnah. Ya belum lah. Cara makannya udah benar belum? Cara bertetangga udah benar belum? Cara ke anak udah benar belum? Cara ke kawan udah benar belum? Ini kan cover. Dan kita udah sering mudzakarahkan surah, sirah, taruh. Kan kita sering mudzakarahkan. Padahal maksudnya bukan hanya mudzakarah, kita bawa dalam kehidupan. Masyayikh, jamaah-jamaah India, Pakistan, tatkala mereka datang ke Indonesia, Pak, banyak berkomentar. Memang beda tumbuhnya sunnah dalam diri kami dan kalian. Maksudnya gimana? Kalau di tempat kami, itu biasanya tumbuhnya tuh dari dalam. 3 hari itu perbaikan sholat dulu. 40 hari mulai sholat berjamaah dijaga, ke tetangga dijaga, ke kawan-kawan baik, ke keluarga baik. Itu semua. Baju tetap. Masih pakai jeans, pakai kaos. Janggut belum tumbuh. Nah, setelah 40 hari berapa kali, 4 bulan, baru janggutnya tumbuh, baru pakai peci, baru. Tapi kanan kiri udah setting semua, udah settle semua. Nah, kata beliau di Indonesia ini sebaliknya. 3 hari langsung tumbuh semuanya. Tapi saya yang dalam ketinggalan. Ketinggalan gimana? Ya gak ketinggalan gimana? Janggutnya sudah panjang, sering mukulin istri. Janggutnya sudah panjang, ke tetangga gak nyapa. Surbannya sudah gede, ke tetangga gak kasih sayang. Itu sunnah siapa yang dibawa dalam kehidupan? Sebenarnya sunnah Rasulullah SAW bukan sekedar ujung rambut, ujung kaki yang kita bawa ini. Ini sunnah kita hargai tetap. Tapi bukan hanya itu. Nah itulah maksudnya bagaimana yakin pada mal di rumah menjadi amal. Bagaimana rumah kita jadi amal, harta kita jadi amal, uang kita jadi amal, kedudukan kita jadi amal, pakaian kita jadi amal, tanah kita jadi amal. Semuanya jadi amal. Itu yang mau kita rubah. Gak dilarang kita punya jabatan, gak dilarang kita punya kedudukan, gak dilarang kita punya uang. Itu tadi saya ceritakan sahabat, kayak apa kaya rayanya. Sekali beli kambing kayak gitu banyaknya. Hasan radhiyallahu, Husain radhiyallahu, sekali ngasih kambing 1000, ngasih uang 1000 dinar. Ngasih uang 1000 dinar, Pak. Tadi saya bilang 1 dinar 60.000. 1000 dinar, 60 juta kali 1000, 60 M sekali ngasih begitu. Gak kaya gimana. Tapi kayanya tuh kayak gitu.
Begitu mereka memperlakukan hartanya itu kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Sayyidina Bilal minta izin. Saya nggak kuat terus-terusan di Madinah. Nah terus saya mau hijrah. Ya Allah, tega kamu. Udahlah di sini. Apa kata Sayyidina Bilal? Ya Abu Bakar, engkau membeli aku lalu dimerdekakan, itu untuk dirimu atau untuk Allah? Ya untuk Allah. Ya, untuk Allah kenapa kamu tahan? Ya udah lepaskan. Gitu. Kalau untuk Allah ya sudah, begitu untuk Allah udah. Namanya barang udah diberikan, ya udah nggak utak-atik lagi gitu. Itu namanya sudah dikasihin. Kalau masih pengen ngatur, pengen ngotak-atik, pengen ini, begini, ya berarti masih belum ngasihin itu. Hanya minjemin. Hanya naruh aja. Formalitas orang ngasih, tapi belum ngasih sebenarnya. Kalau ngasih kayak gitu tadi udah terserah. Makanya hadirin rahimakumullah, masyayikh kita waktu di Ancol dulu, di Ancol Pantai itu 2007, salah satu nasihatnya apa? Kalau kalian pengen istiqomah, itu kuncinya dua saja sebenarnya. Pertama, kamu punya asbab sendiri yang halal. Punya asbab sendiri yang halal. Yang kedua, istri kamu mendorong kamu untuk dakwah, ikut serta dakwah dari dalam hatinya. Dan pengalaman menunjukkan, Pak, bahwa kita yakin kita itu belum seperti sahabat yang dengan sholat 2 rakaat turun hujan, dengan sholat 2 rakaat lalu ini hidup lagi. Belum begitu. Yakin kita itu masih baru bisa cerita yakin. Baru bisa cerita yakin. Tapi kadang merasa sudah punya yakin. Malaikat sudah salah ya, makom tajrid. Lalu cerita-cerita, kalau saya nggak punya asbab, cukup Allah saja. Loh kalau emang yakin ngapain cerita ke orang? Emang pengen pengakuan orang atau pengen Allah? Kalau pengen Allah ya terserah Allah, dimatikan juga siap. Kalau masih cerita-cerita berarti pengen pengakuan. Pengen pengakuan, pengen apa nanti ujung-ujungnya? Pengen bantuan. Pengen bantuan, saya siap. Diri saya sudah full. Nah, akan bisa begitu akibatnya. Nah, masih melihat sementara umat akhir zaman ini sama-sama ada kepentingan. Yang bilang udah yakin-yakin pengen dibantu orang yang punya uang. Yang punya uang juga pengen ngasih uang tapi mengendalikan. Ngasih tapi mengendalikan. Gak ada makan siang gratis. Mirip dalam politik begitu. Loh, itu dulu waktu masih kiri kan saya sering bantu. Kenapa setelah jadi Faisalah lupa dengan saya? Saya usul gak diterima. Pengen bayar gak dikasih bayar. Gak benerin Faisalah ini. Maka diomongkan di belakang. Ya, lupa diri. Dulu kiri saya yang berangkatin dia ke Pakistan. Dia jadi Maulana itu berkah saya. Sekarang sok-sokan lupa. Loh, gitu juga, Pak. Alhamdulillah di sini gak ada, Pak. Ini di negeri mana? Wakanda sana, Pak. Di sini gak ada. Alhamdulillah bersih ini yang di sini. Itu lupa dia. Dulu awal-awal dakwah itu saya yang ngajarin tuh. Itu saya itu. Rumah saya yang beliin. Nikah saya yang biayain. Baru jadi syura sehari udah petentang-petenteng lupa dengan saya. Allahu Akbar. Jadi masih melihat zaman sekarang orang yang ngasih ikhlas beneran tuh langka, Pak. Makanya jangan berharap dikasih, berharaplah pada Allah. Belum kuat tawakalnya pada Allah, belum yakin 100% sahabatnya. Seperti normalnya orang. Maka saya Maulana Ibrahim Demat Barat katakan, bagi ahli dakwah punya pekerjaan itu wajib hukumnya. Bagi ahli dakwah punya pekerjaan itu wajib hukumnya. Terus beliau tanya, emang ada zaman sekarang yang yakinnya lebih dari Abu Bakar Siddiq? Atau seperti Abu Bakar Siddiq? Beliau yang yakin seperti itu saja setelah jadi khalifah pergi ke pasar.
Yang nggak boleh itu meyakininya itu nggak boleh gitu. Itu yang nggak boleh. Nah, terus gimana? Ya itulah namanya uniknya, itu seninya. Seperti orang menembak burung, Pak. Atau menembak mangga aja lah, jangan burung. Nah, seperti orang menembak mangga. Yang dipegang senapan, ya. Yang dipegang apa? Senapan. Tapi mata melihat mana? Melihat mangga, Pak, nggak melihat senapan, Pak. Matanya lihat mangga doang. Tangannya pegang senapan. Nah, ini orang punya asbab, tangannya megang asbab, hatinya bukan pada asbab, pada Allah. Tangannya memang megang asbab, bener. Tapi hatinya nggak ke situ, matanya nggak ke situ. Gimana Allah aja? Dikasih banyak terima, dikasih sedikit syukur. Dapat dibagi-bagi gitu. Dan setelah dibagi, nggak nyebut-nyebut lagi gitu. Imam Ghazali rahmatullah alaih menceritakan suatu ketika ada seorang alim berkunjung ke rumah temannya. Maka temannya ini ingin memuaskan, ingin menghormati gitu. Beliau bilang dari ruang tamu, "Dek, ini ada Syekh datang. Tolong siapin makanan." Itu ya pakai nampan yang oleh-oleh haji kedua itu. Pakai nampan oleh-oleh haji kedua itu. Kata Syekhnya, "Innalillahi wa inna. Haji kamu dua-duanya hilang pahalanya. Haji kamu dua-duanya hilang pahalanya." Hanya segitu aja, Pak. Hanya segitu aja gitu. Apalagi kalau diomongkan beneran gitu. Apalagi kalau diomongkan beneran. Ya, terus gimana kira-kira di akhirat? Tapi masih ada harapan. Makanya kita itu. Besok itu dibahasnya. Muamalah itu harus jelas. Ini ngasih atau minjemin? Ngasih, minjemin. Ngasih, lepas. Minjemin bilang pinjemin. Bukan bilang ngasih, tapi seperti minjemin. Loh, itu kan dari saya sumbangannya. Kenapa dipakai begitu? Loh, kalau udah nyumbang ya biarin. Nyumbang saya masih ngatur. Kecuali kalau dia ngomong, ini saya sumbangkan untuk masjid ya. Udah. Bangun masjid titik. Udah. Selesai. Hasilnya kapan nanti di akhirat diambil. Nah, makanya itu merubah keyakinan dari mal pada amal. Yang ketiga dari dunia ke akhirat. Semua yang kita kerjakan, kita mau ambil di akhirat. Ya infak kita, ya khurus kita, ya dakwah kita. Semuanya mau kita ambil di akhirat, Pak. Kan kita kadang dalam hati, aduh sayang di akhirat. Coba dikasih di dunia gitu. Kalau dikasih di dunia, Pak, kita nggak akan bisa khurus lagi. Percaya nggak? Istri surga dikirim ke dunia. Rumah surga kirim ke dunia. Satu aja. Udah libur, Pak, nggak akan khurus lagi. Mungkin setelah berjemaah juga udah nggak kuat. Dan kenapa? Nih kali istri khawatir diganggu orang. Khawatir dia ambil pembantunya. Ulama katakan, andaikan seorang bidadari yang paling rendah grade-nya, paling jelek, diturunkan ke dunia, lalu dia umumkan, saya pengen nikah. Maka seluruh laki-laki berkelahi sampai mati semua. Bapak lupa anak, anak lupa bapak, murid lupa guru, guru lupa murid, santri lupa kiai, kiai lupa santri. Saling bantai pokoknya. Saling bantai sampai mati semua baru berhenti. Kenapa? Pengen mengambil itu jadi istrinya semua. Itu bidadari paling jelek. Kalau diturunkan di dunia kayak gitu. Dan lalu kita dikasih bidadari beneran di dunia. Apa bisa pergi lagi 40 hari? Gak bisa, Pak. Orang di rumah gak ada bidadari aja gak berangkat-berangkat. Apalagi bidadari beneran. Maka bersyukur kita. Hasil akhirat itu gak dikasih di dunia. Itu baru bidadarinya, belum rumahnya, Pak. Allahu Akbar. Saya bayangkan sabda Rasulullah SAW bahwa tanahnya di sana itu sejengkal. Dalam riwayat lain seukuran cambuk. Itu dijual nggak akan kebeli oleh dunia dengan segala isinya. Gambaran, Pak. Nanti di surga itu batu permata itu jadi kerikil, Pak. Zamrud, zabarjat, itu jadi kerikil. Karena kita nggak mendalami itu kan, kita nggak bisa menghayati. Sekarang saya cerita aja, Pak.
ada permata namanya Kohinoor dari India dulu. Diperebutkan dari Afghanistan, Iran, India, Pakistan, diperebutkan sampai akhirnya ceritanya sekarang itu ada di Inggris. Itu permata berlian saking mahalnya. Yang pakai aja nggak berani. Jadi dipakai ratu waktu acara doang, habis itu disimpan lagi, dijaga ketat. Kira-kira segede gini. Harganya nggak ketahuan. Nah sekarang yang harganya ketahuan. Bukan mau cerita dunia, ini perbandingan gimana akhirat itu. Sebelum tahun 2000, ada sebongkah batu diambil dari South Africa, dibawa ke tukang permata, dipotong. Untuk motongnya aja perlu waktu 2 tahun. Sampai akhirnya batu yang asalnya segini, dipotong, tinggallah segede buah pete begitu. Tinggal segitu. Bapak tahu harganya? Dilelang, Pak. Terjual kalau uang rupiah kita 1,163 triliun rupiah. Batu segede ini. Jadi kalau itu diuangkan, pakai beli alfat harga 1 miliar, itu dapat 1000 alfat, Pak. Berjejer, Pak, ini. Itu batunya cuma segede gini. Nah ini di akhirat jadi kerikil. Itu di surga itu jadi kerikil. Di sini dijual. Itu hanya dijual, dijaga, dijual. Gak ada yang berani pakai. Takut dirampok, dipotong tangannya. Cuma dibaga-bagaan uang. Ini dibeli oleh ini. Nih batunya. Nih. Udah. Habis itu disimpan, dijaga ketat, disimpan. Itu di akhirat jadi kerikil. Kerikil aja di rumah kerikil kayak gitu. Makanya para sahabat tuh imannya betul-betul udah teruji, Pak. Itu yang saya ceritakan tadi, permata berlian tadi, itu beratnya tuh hanya nggak sampai 12 gram. Pak. Harganya 1 triliun lebih. Saya nggak yakin di sini ada orang yang punya uang 1 triliun, Pak. Segini harganya 1 triliun lebih. Beratnya berapa tadi? 12 gram. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu mahkota milik Yazdajir. Itu kalau kata Maulana Jamshid rahmatullah alaih, beratnya itu 18 kilogram. Penuh permata. Berapa kira-kira harganya itu? Ini segede pete aja 1 triliun. Ini 18 kilogram. Kalau menurut ulama Arab malah bukan 18, 90 kilogram. Mahkotanya itu. Makanya dia pakai rantai emas. Datang ke depan Sayyidina Umar oleh sahabat. Ini ambil. Enggak khawatir jadi sombong. Tapi bisa dijual. Ya udah, diinjek-injek dulu, Pak. Diinjek dulu baru diambil. Dibagi-bagikan aja batu kayak gitu mahalnya itu. Kapan itu setelah hati mereka bersih? Nah, hati Allah Subhanahu wa taala. Ini batu tadi, Pak. Yang dari South Africa tadi. Kalau nggak dipotong, kira-kira harganya bisa semahal itu nggak? Yang nggak mungkin. Masih batu mentah nggak mungkin, Pak. Dipotong itu maksudnya dikurangi apa ditambah? Dikurangi. Maka dikurangi itu betul-betul mengurangi harga, menambah harga. Maka waktu kita kalau kita kurangi untuk Allah, akan jadi berharga, Pak. Kurangi. Jadi indah dan berharga nantinya. Mau dikurangi. Kalau nggak mau dikurangi, ya kayak batu mentah tadi itu. Ya harganya segitu-gitu aja. Dan kita kejar ini untuk apa? Untuk bangun akhirat. Untuk apa? Bangun akhirat. Akhirat siapa? Akhirat saya. Sehingga semua yang saya kerjakan untuk akhirat saya. Musyawarah untuk akhirat saya. Takaza untuk akhirat saya. Taskil untuk akhirat saya. Ditunjuk bayan untuk akhirat saya. Ditunjuk dari sekolah untuk akhirat saya. Bukan untuk sok-sokan. Bukan untuk dapat dunia. Dunia apa sih? Dunia itu apa? Dapat di dunia berapa emangnya?
Coba bapak yang pernah jadi Faisalah. Sebulan atau seminggu. Digaji berapa? Digaji berapa? Jangan sampai digaji enggak, rebutan iya, di akhirat enggak dapat. Loh kenapa dia enggak ikhlas? Mana ada berebut lalu sikut-sikutan itu ikhlas? Itu ikhlas apaan? Kalau orang berebut akhirat enggak akan ada ceritanya begitu. Karena akhirat itu luas. Dia berebutkan miliaran orang enggak akan kesempitan. Kalau mereka merasakan kesempitan, maknanya dunia yang diperbutkan. Aduh, ada yang ini lagi datang. Bakal kalah saya. Waduh, kenapa dia datang lagi? Nanti saya enggak bayar, dia yang bayar nanti. Masa akhirat begitu? Jangan sampai dia yang jadi Faisalah. Pasti enggak ngasih saya bayar nanti itu gimana? Sudah gaji enggak dapat, di akhirat hilang. Terus dapat apa? Mendingan kita tuh yang fair-fair aja, Pak. Makanya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu Al-Basri rahmatullah alaih katakan, tatkala melihat orang main sirkus, lalu habis itu minta uang, kan biasa gitu. Keliling minta uang. Kata beliau, dianya lebih baik daripada kebanyakan teman-teman saya. Loh, kok begitu? Iya, dia cari dunia dengan dunia. Banyak teman saya cari dunia dengan agama. Jadi kalau kita cari kursi yang fair aja, kenapa? Ikut pilkada, jelas gitu. Fair, Pak. Jangan sampai tunggangannya dakwah yang dicari kursi. Betapa hinanya, Pak. Betapa hinanya. Kalau pengen terkenal yang fair aja. Jadi YouTuber gitu. Udah fair gitu. Kenapa pengen terkenal jadi YouTuber? Udah fair. Jalurnya memang itu. Loh ini untuk bangun akhirat digunakan untuk dunia. Betapa sangat gak masuk akalnya gitu. Di dunia gak dapat, di akhirat hilang karena bukan itu yang dicari. Lalu terus dapat apa? Jangan sampai kita ini menjadi anak-anak atau susu-susu hadis Nabi yang di fadilah amal itu. Syahid masuk neraka, alim masuk neraka, qori masuk neraka, sahih masuk neraka semua. Kita nggak perlu syahid, tapi rajin takazah. Cuman yang dicari bukan akhirat. Pengen diakui, pengen disetujui jadi markas, pengen dianggap udah syarat negeri jauh terpenuhi, layak jadi Faisalah. Apa untungnya gitu itu? Apa untungnya? Gak ada untungnya Pak gitu itu. Kalau itu jadi gak ada untungnya, wallahi gak ada untungnya. Kalau hanya itu yang dicari. Makanya dari awal pondasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat. Apa yang disampaikan? Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Semua yang kita kerjakan untuk akhirat, Pak. Untuk akhirat. Di dunia itu gak cari. Dikasih gak dikasih bukan urusan. Jadi Faisalah gak jadi Faisalah, kasih markas gak jadi markas, bukan urusan. Yang penting Allah ridho, akhirat dapat selesai urusan saya. Itu kan sayang. Korban capek. Jangan sampai kita bayar amilatun nasibah. Itu adalah pendeta-pendeta, iya. Jangan sampai kita pun begitu juga. Capek, takazah, tapi pengen pengakuan. Pengen kelayakan, dianggap layak jadi Faisalah. Makanya harus segera negeri jauh, biar layak jadi Faisalah. Saya negeri jauh, biar layak jadi Faisalah. Apa ada fadilah begitu dalam hadis? Dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita luruskan, saya dan semuanya. Saya dan semuanya. Meluruskan niat semuanya. Oh, kalau kita kan udah Faisalah insya Allah aman. Kata siapa? Kalau jadi syuro aman. Kata siapa? Syuro dunia aja gak aman, gak bisa kepleset. Syuro dunia aja bisa kepleset, apalagi hanya syuro Indonesia begini. Kata siapa aman? Gak ada yang aman, Mbak. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih hafal 1 juta hadis. Saking waroknya beliau 3 hari kelaparan, akhirnya cari utangan. Dapat gandum, dimasak istrinya. 3 hari kelaparan, puasa, hari ketiga dimasakkan gandum, masakkan roti. Loh, kok cepat? Kan kita nggak punya lampu, nggak ada minyak. Kok bisa cepat gini? Ini buat adoninya di belakang rumah. Terus, ya kan ada lampu milik paman. Itu di luar rumah itu terang, sehingga bisa buat adon roti. Aduh, dah, nggak bisa makan saya. Segitu aja nggak mau makan, Mbak. Itu orang yang sudah sebersih, sezuhud, sehebat itu. Tatkala sakaratul maut, setan bilang, kamu sudah bebas ya, sudah lepas ya. Belum, kata dia. Orang tanya, kenapa engkau teriak belum-belum ini, kenapa? Setan mau nipu saya, bahwa saya sudah bebas. Itu tipuan setan.
Saya sudah bebas kalau kaki saya sudah masuk surga, baru bebas. Pengakuan orang, pengakuan masyarakat itu kan masih manusia semua. Yang kita cari itu pengakuan siapa? Allah. Pengakuan siapa? Allah. Sudah diakui belum? Wallahu a'lam. Kita semua itu masih calon, Pak. Adikan PS itu baru calon, baru CPNS, Pak. Belum diterima beneran. Wallahu a'lam dah diterima apa belum. Maka di masa jadi calon ya mesti betul-betul hati-hati dan menunjukkan yang terbaik. Kalau enggak batal itu, enggak jadi pengangkatannya. Ya kita ibarat calon-calon dai. Dai yang sebenarnya siapa? Itu yang udah meninggal husnul khotimah sebagai dai itu. Kita masih hidup masih mungkin kepleset. Mungkin. Yang korban puluhan tahun aja bisa kepleset. Yang jadi syuro dunia aja bisa kepleset. Apa kita yang jamin kita enggak kepleset? Siapa? Enggak ada. Maka kita perlu tambah bekal lagi, Pak. Tambah bekal lagi. Untuk apa? Bangun akhirat yang kayak gitu mahalnya. Kayak gitu indahnya. Kayak gitu hebatnya. Siapa? Siapa, Pak? Siapa, Pak? Siap tuh siap apa? Bilang siap doang, siap apa? Kita siap mencari keserupaan dengan sahabat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa. Kita ingin serupa itu, Pak. Nah, orang serupa itu kan mesti ada titik-titik keserupaan. Kalau nggak ada miripnya mau dibareng serupa di mana? Saya bapak milik Ustaz Safri. Miripnya apa? Nggak ada. Ya nggak mirip lah. Mirip itu mesti ada miripnya. Alisnya kah? Matanya kah? Hidungnya? Senyumnya? Baru bilang mirip. Ini dipakai. Mana nggak ada miripnya? Nah, kita ingin mirip sahabat, titik miripnya di mana? Titik miripnya di mana? Kata ulama, itulah bijaksananya masyayikh. Kita dikasih tahu 10% itulah titik miripnya sahabat. Sebulan 3 hari, setahun 40 hari, seumur hidup. Sebenarnya bukan 4 bulan, Pak. Kita ini kasih umur rata-rata 60-70 tahun. 10%-nya berapa? Berapa? Loh, kok bisa 4 bulan tuh gimana? 10% dari 60 kok 4 bulan, matematika di mana itu? Jangan-jangan SD gak lulus itu. Umur umat ini 60 sampai 70. 10%-nya berapa? 6 sampai 7 tahun, Mbak. Mana ada umur 60 10%-nya 4 bulan itu? Untungnya ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu untungnya. Malam-malam beliau keliling. Tiba-tiba seorang wanita merintih. Ala talal lail waswadad janibuh. Wah, malam begitu panjang, hitam kelam semuanya. Dan begitu sedih. Allah habiban ulaibu. Wa arraqani Allah habiban ulaibu. Saya nggak bisa tidur karena tidak ada pendamping yang bisa saya ajak main. Walaula khasyatullah wa laysa mithluhu mithluh, andaikan bukan karena takut pada Allah yang tidak ada apapun seperti dia, la za'zad min hadha sariri jahwanibu. Tentu ujung ranjang akan bergoyang-goyang ini. Sayyidina Umar siapa ini? Waduh. Maka malam paginya ditanya, rumah sebelah sini ada perempuan merintih itu siapa itu? Itu istrinya fulan. Siapa itu? Ya pasukan yang kita kirim kemarin, udah lama nggak pulang-pulang. Allahu Akbar. Maka Hafsah dipanggil. Hafsah, sebenarnya perempuan itu normanya bisa berjauhan dari suami itu berapa lama? Diam aja. Hafsah bicara. Diam aja saking malunya. 4 bulan. Iya. Ya udah, mulai sekarang orang keluar 4 bulan saja. Oh, jadi kita 4 bulan itu diskon, Mbak, sebenarnya. 10%-nya itu 6 tahun mestinya. Loh, umur kita 60-70 tahun, 10%-nya berapa?